Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Danus Hermawan, dosen program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Blok 401 Penyakit Imunohematologi dengan bobot 5 SKS. Belum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah yang meliputi teknik dan indikatornya. Mata kuliah penyakit imunohematologi merupakan mata kuliah yang mempelajari penyakit-penyakit hematologi dan imunologi, meliputi pembahasan mengenai etiologi, patofisiologi, dan patognesis, diagnosis, penata laksanaan, prognosis, dan pencegahan penyakit-penyakit hematologi dan imunologi. Mata kuliah blok yang menjadi dasar pengetahuan atau prior knowledge untuk blok ini adalah blok 101, biologi sel dan hematologi, dan blok 301, sistem imun dan infeksi tropis. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit akibat gangguan kuantitas dan kualitas hemoglobin. 2. Menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit akibat keganasan hematologi. 3. Menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit akibat gangguan hemostasis. 4. Menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit autoimun. 5. Menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit imunodefisiensi. 6. Menjelaskan etiopatogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penata laksanaan komprehensif terhadap penyakit hipersensitivitas. 7. Menyusun data dari gejala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, evaluasi, dan prognosis penyakit hematologi dan penyakit-penyakit sistem imun. 8. Melakukan penata laksanaan penyakit hematoimunologi secara komprehensif meliputi aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Materi pembelajaran dari mata kuliah penyakit imunohematologi adalah 1. Anemia hiperproliferatif. 2. Farmakologi hematinik, hemostatik, dan sitostatika. 3. Mikronutrien dan makronutrien yang diperlukan untuk hemopoiesis. 4. Penyakit alergi dan reaksi hipersensitivitas. 5. Anemia hemolitik dan anemia pada perdarahan. 6. Gizi klinis dalam penata laksanaan anemia nutrisional. 7. Keganasan hematologi, seri myeloid, dan limfoid. 8. Gangguan hemostasis. 9. Imunohematologi dan imunodefisiensi autoimun. 10. Infeksi HIV dan strategi pengendalian HIV. 11. Pemeriksaan lab penunjang penyakit hematologi, sistem imun. 12. Vaksinasi. 13. Farmakologi antihistamin. 14. Imunosupresan dan aplikasi klinis imunofarmakologi. 15. Emergensi hematoimunologi. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dari mata kuliah ini terdiri dari luring dan daring. Untuk metode pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari pembelajaran berbasis masalah, tutorial, diskusi kelompok, studi kasus, kuliah interaktif, dan praktikum. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah ini meliputi 1. Tutorial dan diskusi kelompok. 2. Praktikum. 3. Kuliah interaktif. Sistem penilaian mata kuliah yang meliputi teknik dan indikator pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua metode yang saya gunakan, yaitu kuliah interaktif dan tutorial atau small group discussion. Kuliah interaktif, saya menyampaikan materi secara interaktif dengan mahasiswa dan menggunakan referensi textbook seperti Cellular and Molecular Immunology, Winthrop Clinical Hematology, Harrison's Principle of Internal Medicine,
Untuk tutorial atau small group discussion, saya menggunakan 7 jam atau 7 langkah yang meliputi langkah 1, membaca skenario dan mengklarifikasi kata sulit. Langkah 2, merumuskan permasalahan. Langkah 3, melakukan curah pendapat dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan dalam jam 2 atau langkah 2. Langkah keempat, menginventarisasi permasalahan secara sistematis dengan menggunakan peta konsep atau problem tree. Langkah 5, merumuskan learning objectives. Langkah 6, mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiri. Langkah 7, melaporkan, membahas, dan menata kembali informasi baru yang diperoleh. Metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya? Ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu 1, dalam kelas saya men-trigger mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan 2 arah. 2, menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam, 7 hari. Saya juga tidak lupa untuk memancing dengan isu dan topik terkini agar diskusi tetap berjalan di dalam grup WhatsApp. Yang ketiga, menggunakan e-learning berbasis pada UNS yang merupakan media pembelajaran online di Universitas 11 Maret untuk berdiskusi dan memberikan feedback atas tugas yang mahasiswa kerjakan. Metode yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan itu, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan mereka bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang optimal. Berikut ini adalah sistem penilaian mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah contoh ringkasan video pembelajaran tutorial pada blok 401 penyakit imunohematologi secara hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Dani Dermawan, MDiomed, mengajar di Fakultas Kedokteran UNS di Prodi Ilmu Kedokteran Dasar. Saya di laboratorium atau Departemen Biokimia. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai blok 401 imunohematologi. Nah, di sini kita akan belajar tutorial skenario pertama. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah cukup kan? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan pada kegiatan pagi hari ini. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai skenario 1, yaitu mengenai anemia. Nah, di sini level kompetensi skenario 1 anemia ini yang apa saja yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah mengenai daftar penyakit anemia defisiensi besi. Nah, di sini kalau menurut SKDI itu tingkat kemampuan level 4A, jadi semua harus bisa dari menangani, mendiagnosa sampai penata laksanaan. Kemudian anemia pada penyakit kronis itu adalah level 3A di SKDI. Kemudian anemia hemolitik level 3A di SKDI. Kemudian anemia makrositik itu juga level 3A di SKDI. Kemudian anemia apastik itu adalah level 2. Jadi kalian cukup mengetahui, kemudian mendiagnosis, dan untuk penata laksanaannya mungkin bisa dirujuk ke spesialis atau rumah sakit ya. Kemudian anemia megaloblastik itu adalah level 2 di SKDI. Kemudian thalassemia dan hemoglobinopati ini adalah level 2 juga di SKDI. Kemudian tujuan pembelajaran skenario 1 di sini adalah yang pertama menjelaskan patogenesis, gejala maupun tanda umum dan spesifik dari anemia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan definisi anemia dan klasifikasi anemia berdasarkan penyebab dan morfologi dari eritrosit. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan prevalensi anemia, faktor risiko, epidemiologi, serta dampak anemia terhadap produktivitas, terutama adalah anemia defisiensi besi ya. Dan yang keempat adalah menjelaskan perbedaan patogenesis anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik.
Kemudian yang kelima adalah menjelaskan manifestasi klinis dari anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Yang keenam, menjelaskan jenis, indikasi, dan tujuan pemeriksaan laboratorium dari penyakit anemia itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah menjelaskan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium pada anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Yang kedelapan adalah menjelaskan komplikasi anemia dan patogenesis yang mendasarinya. Yang kesembilan adalah menjelaskan prinsip penata laksanaan anemia, khususnya anemia defisiensi besi dan anemia hemolitik. Kemudian ini nanti kita akan belajar di skenario 1, bisa kita bacakan. Kemudian tugas dari mahasiswa di sini nanti adalah diskusi tutorial di sini nanti ada 7 jam atau 7 langkah, itu dari langkah 1 sampai 5 itu akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Kemudian langkah ke-6 dan ke-7, ke-6 itu adalah belajar mandiri, dan langkah ke-7 adalah pertemuan kedua. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya. Kemudian pada pertemuan pertama ini mahasiswa berdiskusi dengan menggunakan trial knowledge atau pengetahuan dasar, di mana mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuka textbook maupun laptop ataupun gadget. Kemudian pada pertemuan kedua yang jam ke-7 atau langkah ke-7 itu mahasiswa diharapkan dapat berdiskusi dengan baik menggunakan informasi yang sudah didapat dari membaca buku ataupun jurnal. Kita mulai ya dari langkah 1, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Langkah 1 adalah membaca skenario dan mengklarifikasi kata sulit. Jam kedua atau langkah 2 adalah merumuskan permasalahan, yang adalah melakukan curah pendapat atau brainstorming dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan di dalam langkah kedua tadi. Langkah keempat yaitu menginventarisasi permasalahan secara sistematis dan pernyataan sementara mengenai permasalahan pada langkah ketiga. Langkah yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran atau learning objektif. Langkah keenam itu adalah mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiri. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mencari referensi dari jurnal, textbook ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan skenario tadi. Kemudian langkah yang ketujuh adalah melaporkan, membahas, dan menata kembali informasi baru yang diperoleh. Mari sekarang mulai ya. Untuk skenario 1 ini saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang dengan keluhan pusing dan berkunang-kunang jika berubah posisi dari jongkok ke posisi berdiri. Pasien bekerja sebagai buruh pabrik garmen. Beberapa hari yang lalu ditegur oleh pengawasnya karena sering terlihat mengantuk dan tidak masuk kerja karena sakit. Pasien mempunyai 3 orang anak berusia 4, 3, dan 2 tahun. Beberapa bulan terakhir dirasakan menstruasinya bertambah banyak. Kemudian karena keterbatasan ekonomi, pasien hampir tidak pernah memasak lauk daging. Dari pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva palpebra, mukosa bibir, dan kuku pucat. Didapatkan bising sistolik di ikluskopis. Kemudian tidak didapatkan sklera ikterik, hepatomegali, splenomegali, ataupun limfadenopati. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan untuk HB adalah 6,5 gram per desiliter. Nilai rujukan HB perempuan dewasa adalah 11 sampai 16 gram per desiliter, dan MCV-nya adalah 72 fl. Nah, di sini nilai rujukannya adalah 80 sampai 100 fl. Dan dokter meminta pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebab anemia. Pasien diminta kembali datang untuk penata laksanaan selanjutnya. Untuk penilaian tutorial ini nanti kita akan nilai dari 6 poin. Yang pertama adalah kemampuan menghasilkan orang lain, kemudian keaktifan atau kontribusi dalam kelompok, kemudian yang ketiga adalah kualitas informasi, yang keempat adalah kemampuan untuk mendefinisikan atau menyebutkan permasalahan, kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk membuat hubungan dan berbagai data atau fakta, dan yang keenam adalah kemampuan menganalisis dan mensintesis data atau fakta. Ya. Ini kita akan melangkah pada tahap 1,
yaitu membaca sekelari biasa bacakan ya, kemudian mengklarifikasi kata sulit. Silahkan untuk mahasiswa siapa yang akan mengutarakan kata sulit. Sebelumnya saya tutup dulu ya sebagai aturan ini ya, ini untuk aturan untuk diskusi pada pagi hari ini. Kemudian untuk skribernya siapa? Mbak Hafid. Ya, silakan Mbak Hafid untuk maju sebagai skriber. Kemudian saya persilakan untuk mahasiswa mengungkapkan pendapat mengenai kata sulit. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Nah, namanya siapa? Noval Kurniawan. Baik, Mas Noval. G00222238. Baik, silakan Mas Noval. Lera Iterik. Baik, yang pertama adalah Lera Iterik. Selanjutnya, Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Evalina Febriani Putri, Ya. NIM 00222184, Ya, konjungtiva Februari. baik. Dari Mbak Evalina adalah konjungtiva algebra. Kemudian selanjutnya, Mas siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ryan Ahmad Sani, Ya, Mas Ryan. 002216. Baik, silakan Mas Ryan. Ini menanyakan Ya. Ratu Megali. Baik, 5 tahun dari. Baik. Baik, selanjutnya siapa yang mau mengatakan? Silakan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Agustin Hebat. Ya. Dengan NIM G002206. Ya. Tadi kata pentingnya di dalam itu pleno. Splenomegali. Baik, yang keempat adalah splenomegali. Ya, silakan siapa lagi? Ya. Kita lanjutkan adalah klarifikasi kata sulit. Silakan siapa yang mau menjawab di antara 8 kata sulit yang sudah. Ya, silakan Mas Raffi. Izin menjawab, nama saya Muhammad Rafi Ya. dari Singapura. Hebat sekali adalah tadi. Baik, Mas Raffi menjawab untuk kata sulit dari patologi adalah pembesaran hati. Ya. Silakan Mbak Karen. Nama saya Sharon, dengan NIM di 002214. Ya. Saya ingin menjawab untuk yang sklera icteric. Sklera icteric. Itu perubahan sklera, Ya. membran mukosa, Ya. dan kulit yang berubah menjadi warna kuning dengan karena yang diakibatkan oleh kenaikan bilirubin. Baik, terima kasih Mbak Karen untuk informasinya. Saya rasa sudah cukup untuk jam 1 atau langkah 1. Tentunya kita ke langkah kedua, yaitu merumuskan permasalahan. Jadi dari sulit, kemudian dari skenario itu tadi kita merumuskan permasalahan berupa kalimat tanya. Silakan. Siapa yang mau mengemukakan pendapat? Silakan ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani, Ya, NIM G002215. ya silakan Mas. Silakan. Apa faktor utama penyebab terjadinya gejala depresi? Ya, baik, bisa. Apa faktor utama terjadinya gejala anemia? Ya, baik. Apakah saling melahirkan bisa menyebabkan hal ini? Baik, baik. Apakah saling melahirkan bisa menyebabkan anemia? Baik, setelah langkah kedua tadi kita merumuskan permasalahan. Coba dibuka untuk rumusan masalah yang sudah didapatkan tadi ke bawah, Mas. Ya. Ya. Ini ada beberapa perumusan permasalahan. Nah, di sini kita lanjut ke langkah ketiga ya, yaitu adalah melakukan brainstorming atau curah pendapat dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan di dalam langkah kedua ini. Baik, langsung saja dari yang paling pertama ya, apakah jenis kelamin dan usia berpengaruh terhadap kejadian penyakit? Silakan
bagi mahasiswa yang akan memberikan pendapat atau brainstormingnya, silakan untuk raise hand, nanti saya tunjuk. Baik, Mas Agustinus Evan, silakan. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama. Kalau menurut pendapat saya, secara umum anemia itu bisa diterita baik laki-laki maupun perempuan di semua umur. Tapi beberapa jenis anemia itu lebih sering terjadi pada populasi dengan faktor risiko tertentu. Misalnya anemia defisiensi besi, gitu dokter. Bayi, balita, remaja maupun usia subur, perempuan hamil dan lanjut usia memiliki risiko untuk mengalami anemia defisiensi besi bila asupan tidak adekuat, gitu dokter, pendapat saya. Baik, terima kasih Mas Agustinus Evan atas pendapatnya. Sudah sangat bagus tadi pendapat dari Mas Agustinus Evan, yaitu mengapa terdapat gejala pusing dan berkunang-kunang dan apa gejala anemia yang lainnya. Silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Silakan Mas Agustinus Evan. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mungkin menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu mengapa terdapat gejala pusing dan berkunang-kunang. Menurut pendapat saya, gejala pusing dan berkunang-kunang ini terjadi karena ada gangguan oksigenasi, terlebih pada organ otak. Nah, selanjutnya untuk apakah ada gejala anemia? Secara umum gejala dari anemia itu pusing berkunang-kunang, lesu, aktivitas fisik berkurang, rasa mengantuk, sukar berkonsentrasi, cepat lelah, dan prestasi kerja yang menurun. Mungkin sejauh ini itu jawaban saya, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agustinus Evan. Mungkin ada mahasiswa lainnya yang mau memberikan tambahan atau melengkapi. Persilakan. Kesempatannya dokter, saya izin menambahkan untuk gejala yang lebih spesifik itu tergantung dengan penyebab anemianya. Sebagai contoh, pada anemia hemolitik itu terdapat gejala kulit kuning dan juga kencing yang berwarna gelap. Sekian dari saya, dok. Baik, terima kasih Mbak Farah atas pendapatnya. Baik, kita lanjut ke langkah 4 atau jam 4, yaitu menginventarisasi permasalahan secara sistematis dan pernyataan sementara mengenai permasalahan pada langkah ketiga. Nah, di sini kalian sudah membuat peta konsep atau problem tree ya, pohon masalah. Nah, mungkin dari salah satu mahasiswa bisa menjelaskan yang telah kalian susun ini. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Dirangkum menjadi problem tree atau peta konsep ini, silahkan. Silahkan Mas Agustinus Evan. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Di sini kami sudah membuat peta konsep. Kita berangkat dari gejala pucat dan lemah. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa kedua gejala ini terjadi karena HB rendah dan HB rendah ini disebabkan oleh gangguan oksigenasi jaringan. Kembali lagi mengenai pucat dan lemah, pada dasarnya memang ada penyebab-penyebab lain, tapi supaya lebih spesifik, lebih mengerucut, kita bahas mengenai HB yang lemah saja. Nah, untuk tanda-tanda dan gejala anemia itu tuh bisa terjadi karena adanya produksi eritrosit HB yang menurun, pendarahan yang meningkat, dan juga yang terakhir adalah destruksi eritrosit yang meningkat. Dan dari situ kita bisa melihat diagnosis banding dan dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, dari kedua diagnosis banding dan juga pemeriksaan
laboratorium tadi kita akan mendapatkan diagnosis penyebab anemia, baik komplikasi, prognosis, diagnosis morfologis juga. Nah, dari diagnosis penyebab anemia tadi pasti ada penata laksanaan untuk penanganannya, baik yang farmakoterapi maupun yang non farmakoterapi. Yang non farmakoterapi itu meliputi diet makanan, transfusi, dan juga konseling. Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agustinus Evan yang telah menjelaskan data konsep atau problem tree untuk jam keempat ini. Benar ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Evan, bahwa baik, kita akan melanjutkan ke langkah kelima, yaitu merumuskan LO atau tujuan pembelajaran. Silakan dari yang sudah kita pelajari tadi, siapakah yang akan memberikan pendapatnya? LO apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Presiden yang bagi yang mau memberikan pendapatnya. Silakan Mas Evan. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Berdasarkan skenario dan juga diskusi yang sudah kita lakukan, menurut saya LO yang pertama adalah mengenai menjelaskan atau penjelasan patogenesis, gejala, dan juga tanda umum dan spesifik dari anemia. Gitu, dokter. Baik, mungkin sambil bisa dicatat Mas Noval selaku notulen. Untuk LO kedua adalah menjelaskan definisi anemia dan juga klasifikasinya berdasarkan penyebab dan juga morfologi dari eritrosit. Baik, terima kasih Mbak Farah. Yang LO kedua adalah menjelaskan definisi anemia dan klasifikasi anemia berdasarkan penyebab dan morfologi dari eritrosit. Ya, saya juga setuju untuk LO yang kedua ini ya. Kemudian, baik, berarti sudah tercapai ya untuk tujuan membelajar skenario pada pagi hari ini. Ada 10 LO yang sudah kalian rumuskan, yaitu yang pertama adalah menjelaskan patogenesis, gejala, dan tanda umum dan spesifik dari anemia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan definisi anemia dan klasifikasi anemia berdasarkan penyebab dan morfologi eritrosit. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan prevalensi anemia, faktor risiko, epidemiologi, serta dampak anemia terhadap produktivitas, terutama pada anemia defisiensi besi. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan perbedaan patogenesis anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Yang kelima adalah menjelaskan manifestasi klinis dari anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Yang keenam, menjelaskan arti dari limfadenitis dan limfadenopati serta menyebutkan penyebabnya. Yang ketujuh, menjelaskan jenis indikasi dan tujuan pemeriksaan laboratorium penunjang anemia. Yang kedelapan adalah menjelaskan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium pada anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Kemudian yang kesembilan adalah menjelaskan komplikasi anemia dan patogenesis yang mendasarinya. Dan yang ke-10 adalah menjelaskan prinsip penata laksanaan anemia, khususnya anemia defisiensi besi dan anemia hemolitik. Baik, untuk yang pertemuan yang pertama adalah dari jam 1 atau langkah 1 sampai langkah kelima. Kemudian untuk yang pertemuan selanjutnya jam ke-7 ya, tadi sebelum jam ke-7, jam 6 yaitu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri adalah mengumpulkan informasi baik dari jurnal, textbook maupun sumber referensi yang lainnya. Kemudian jam ke-7 ada di pertemuan kedua, nanti kita akan membahas apa saja yang sudah kalian dapatkan, mungkin ada yang perlu ditambahkan, ada yang mungkin pendapatnya ada yang belum benar, bisa dibetulkan pada pertemuan kedua nanti ya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan skenario 1, sesi 1 pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.